Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager YB Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Robin, selamat sore. Apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar luar biasa. Terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Robin, intraday hari ini indeks harga saham gabungan masih bergerak fluktuasi Pak. Dua kesempatan tadi indeks harga saham gabungan sempat melemah, tapi level 9.100-an masih mampu dipertahankan. Dan di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dari level terendah 9120 saat ini berbalik menguat ke 9168. Level penutupan tertinggi 9155 sudah dilewati untuk posisi saat ini, dan kita sama-sama berharap ISG kembali mencetak rekor penutupan tertinggi. Analisisnya Pak Robin? Ya, ini memang agak anomali ya. ISG kita luar biasa di saat situasi geopolitik yang memanas. Ya, ISG tetap mencetak rekor terus, kan asing baru kemarin ada outflow dikit, sebelumnya asing itu masuk, dan itu suatu hal yang luar biasa karena asing percaya dengan market kita, makanya kita all time high terus ya. Jadi masih bagus banget ya. Jadi selama ATH itu secara momentum itu paling kuat-kuatnya ya, secara tren juga ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin lah ya SG. Dan walaupun ya anomalinya adalah rupiahnya melemah ya, tapi ini kalau dijelaskan agak panjang, yaitu ada risiko dari kenapa asing berani padahal rupiahnya ini ya melemah, kan mereka ada dual risk ya, selain capital gain juga risiko kurs, tapi ternyata asing itu juga jago, dia sudah hedging lah, jadi dia datang ke ini, jadi sudah aman untuk rupiahnya di ISG, makanya kita tetap oke. Baik, di tengah laju penguatan indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut Pak, arahnya akan kemana? Baik dalam jangka pendek, menengah, dan juga mungkin juga bisa dikatakan untuk jangka panjang. Di pekan ini besok Bank Indonesia akan merilis suku bunga acuan, proyeksi dipertahankan. Di sisi lain para investor masih menunggu data ekonomi Amerika, pertemuan The Fed di akhir Januari, kemudian menantikan PDB di 2025, kemudian juga menanti rilis laporan keuangan di kuartal 4 dan full year di 2025. Ya, besok ya kalau nggak salah BI rate dan data-data inflasi GDP Amerika juga besok malam akan keluar, menjadi krusial ya. Walaupun kelihatannya forecast-nya BI akan tetap melihat rupiah yang cukup liar, jadi dipertahankan, tapi The Fed ini ada kemungkinan akan menurunkan suku bunga, dan itu baru mungkin the next month kita bisa reaksi dengan ikut menurunkan, asal rupiahnya stabil ya. Proyeksi saya untuk ISG masih akan bullish, sangat bullish ya, jadi belum ada tanda-tanda tren reversal, jadi akan kembali menyentuh rekor-rekor yang bagus ya. Moga-moga sih 10.000 nggak lama ya. Baik. Pak Robin, sebelum kita ulas dari sisi teknikal pergerakan beberapa saham hari ini, saya akan coba flashback kembali Pak ke nilai tukar rupiah. Tampaknya para investor asing sudah melakukan langkah antisipasi. Tapi secara fundamental Pak, indeks dolar Amerika mengalami tekanan, tapi rupiah tidak bergeming, terus melanjutkan pelemahan. Apakah memang dari sisi sentimen domestik khawatirkan defisit APBN, kemudian di sisi lain independensi dari Bank Indonesia juga cukup diragukan mengingat beberapa sentimen yang berkembang, terutama dalam pemilihan dari Deputi Bank Indonesia? Betul ya, kemudian ada ini ya, ada yang mundur satu, terus juga calon yang masuk pun ada kaitannya dengan pemerintah ya, jadi ya memang independensi jadi tanda tanya dan tanda kutip ya. Memang sentimen negatif sih, cuma market itu mencari ya, uang itu, investor itu mencari di mana yang masih prospek ke depannya bagus gitu ya, dan Indonesia one of them gitu. Jadi market kita gede, walaupun memang ada sisi rupiah adalah yaitu ya kita akan neraca fiskal kita akan melebar kan di atas 3%, tapi itu langkah-langkah bijaksanaan Pak
berbahaya itu investor suka terobosan-terobosan walaupun hasil jangka pendeknya masih belum kelihatan. Baik. Nah, itu yang disuka oleh investor. Kita akan coba ulas Pak beberapa saham yang hari ini menjadi penggerak untuk indeks harga saham gabungan. Kita ke Bumi terlebih dahulu Pak. Hari ini penguatannya terpangkas karena di sesi pertama asing sudah mulai lakukan jualan. Tapi di sesi pertama transaksi paling besar. Kemudian Bumi sudah cukup lama bertahan di level di atas 400-an. Baru beberapa minggu yang terakhir Pak Robin, analisis dan rekomendasinya untuk saham Bumi Pak. Bumi ini paling hot kandidat masuk ke MSCI di bulan depan, sehingga orang masih suka sekali ya. Dan kemarin euforianya adalah ada nego besar 6,9, diperkirakan itu cendong yang keluar walaupun belum terbukti, karena kalau dia sudah kepemilikan di bawah 5% itu tidak harus lapor kalau melakukan penjualan. Jadi ya bersih, tapi terbukti asing hari ini ada yang taking profit cukup banyak ya. Jadi sebenarnya yang jualan bukan hanya asing, ada beberapa asing yang memang exit dari Bumi. Tapi menurut saya sih nice ya, masih oke untuk MSCI. Rekomendasinya Pak untuk Bumi, support dan resistennya? Ya, Bumi itu 400 itu sama di support yang sangat kuat. Jadi ketika dekat level itu boleh ya. Kalau masuk akan bergerak sideways sih, lebih ke menunggu hasil MSCI. Ini paling hot ya, biasanya sih benar, dan itu kemungkinan akan ke 500 dulu lah. Rekomendasinya Pak, buy masih boleh? Buy on weakness, buy on pullback. Analisis untuk Bumi, di tengah pola pergerakannya Pak untuk Bumi, ada potensi rawan profit taking tidak Pak? Bumi ini sudah profit taking hari ini Pak. Jadi dibuka naik karena profit taking, dan sebenarnya kalau secara tren itu masih sideways berat sih di atas ya. Koreksinya masih wajar Pak Robin? Wajar sekali hari ini. Tapi memang distribusinya ini yang asing ini masih belum mereda. Ya, hari ini pun gede lagi, kemarin lumayan kecil, hari ini gede lagi, dan gitu naik turun. Tapi itu pola sebelum MSCI biasanya polanya sideways seperti ini. Baik, analisis untuk saham Bumi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sementara laju indeks harga saham gabungan nih Pak masih dibatasi, penguatannya terpangkas oleh pelemahan beberapa saham big cap. Dua puncak teratas BBCA dan Brand hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. Kita boleh ke BBCA Pak, ketika dari saham-saham Bank Himbara masih melaju meskipun penguatannya juga sudah mulai terbatas, BBCA tampaknya cukup ketinggalan kali ini Pak. Ya, BCA sendiri sebenarnya satu-satunya big bank yang masih growth ya, lainnya sih negatif growth. Tapi terakhir kan banyak isu yang kanan kiri yang belum benar, makanya investor tuh wait and see sebenarnya. Dia bergerak di range 7950 sampai 8250. Jadi di situ aja nih selama hampir sebulan ini ya. Jadi para investor jagain aja, beli di sekitar support 7950, 8000. Nah, nanti kalau sampai 8250 bos ya di take profit sideways di bawah. Nah, memang ketinggalan, ranking sekali. Oke, penutupan hari ini pas di 8.000, melemah cukup dalam di 1,54%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Session Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham pilihan yang direkomendasikan. Pemirsa dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ada emas lebih ke arah buy on pullback,
emas hari ini melesat 18% pemirsa. Supportnya di 5.725, resisten hingga ke 6.250. Cukup lebar. Dan samping kedua IMPC buy 3450, resisten hingga ke 3.800. Dan BUFA hari ini juga melesat buy 1920 hingga ke 2450. INKP buy di 9850, resisten hingga ke 10.600. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak. Saham pilihan yang Anda rekomendasikan, ada emas nih Pak. Yang pertama hari ini melesat di 18%, ditutup di 6.500. Intraday terendah di 5.400, lompatannya cukup signifikan Pak. Analisis teknikal, kemudian pertimbangan apa sehingga emas hari ini masuk dalam rekomendasi di tengah penguatan signifikan yang terjadi? Ya, emas sendiri pada waktu tadi buat rekomendasi belum setinggi ini ya. Jadi memang ini sentimen harga komoditas emasnya yang ATH lagi ya, sempat 2,8%. Nah, dengan situasi yang menghangat geopolitik antara Amerika dengan Eropa, Amerika dengan Iran, dan lain sebagainya. Jadi ketika ketidakpastian itu ambil ke safe haven emas, karena Eropa sedang membuat ini ya sell dolar ya, jadi karena perang di Greenland itu ya, jadi emas menjadi safe haven yang luar biasa. Makanya saham-saham yang berhubungan dengan komoditas emas melesat luar biasa. Baik, tapi secara teknikal dibandingkan dengan saham-saham emiten emas lainnya, perbedaan penguatan signifikannya jauh sekali Pak. Antam hari ini hanya menguat di 3%. Ya, emas ini ketika dia breakout 6.100 itu ATH, all time high. Jadi sedang momentumnya memang luar biasa, memang bagus-bagusnya. Ya, yang lain sih sekitar 5-6% juga kok. Tapi ini sudah hampir atau reject atas tadi. Baik. Level tertingginya 66 sudah menyentuh sebenarnya. Buy on pullback di berapa Pak untuk emas? Kalau sekarang sih tunggu di sekitar 662 boleh, 61 boleh juga. Besok lanjut lagi, kalau besok breakout 66 sikat lagi, karena ini momentumnya baru kuat-kuatnya saham Mas. Baik, sampaian pertama ada emas ditutup hari ini di 6.500, melesat di 18,18%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampaian kedua, ada IMPC dari perindustrian, juga direkomendasikan buy 3450 dan resistennya di 3.800. Update-nya penutupan di perdagangan hari ini, IMPC ditutup menguat di 2,95%, penguatan terbatas di 3490. IMPC unjuk gigi dalam beberapa perdagangan terakhir Pak, terutama secara year to date. Jadi tidak hanya mengandalkan Astra International saja, meskipun dari sisi market cap-nya lebih kecil dibandingkan dengan ICE. Bagaimana Anda melihat pencapaian signifikan IMPC, terutama semenjak di Juli masih berada di harga 200-an? Ya, IMPC ini sentimennya kemarin itu bagus ya, karena di situ dirumorkan akan masuk Prayogo Pangestu ya, dan memang sempat naik luar biasa. Nah, beberapa waktu lalu koreksinya cukup tajam ya. Jadi di level tertingginya 4110 turun sampai ke 3100. Nah, di sini dia membentuk yang namanya kalau technical itu swing low. Swing low itu sudah bottom gitu ya. Nah, ini mulai mantul. Betul-betul sebenarnya baik on weakness ya, jadi awal. Dan ini salah satu juga kandidat MSCI ya, karena sentimen kita tuh paling deket ya itu MSCI. Nah, moga-moga kalau jadi masuk MSCI small cap ya balik ATH lagi. Baik, rekomendasinya Pak? Rekomendasi boleh buy ya, atau kalau mau aman break 3650 boleh. Menurut saya ini sudah swing low tadi sudah cukup aman. Baik. Dari IMPC kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, ada BUFA. BUFA secara teknikal di penutupan sesi kedua hari ini juga mengalami penguatan signifikan 15,76%, ditutup 2130.
rekomendasi untuk BOFA Pak masuk ke dalam saham pilihan, tapi sebelumnya ada kecenderungan tidak sih Pak para investor dalam beberapa pekan terakhir ketika dari saham-saham Kongo mengalami pelemahan berbalik arah, mungkin untuk sementara, kemudian perbankan big cap kebangkitannya belum signifikan. Para investor beralih kepada saham-saham mid cap dan juga middle cap Pak. Betul, dan saham-saham Kongo walaupun di luar sana pada bilang nggak ada fundamental, ada kok. Justru orang sekarang tuh lebih melihat bahwa saham-saham ini ada, saham itu kan future value ya, kita lihat ada akuisisi, ada ekspansi. Nah itu yang disukai investor, karena kalau yang hanya defense saja kita udah bosen ya, bertahun-tahun kita defense nggak naik-naik. Nah ini ketika ada yang naik, makanya fenomena sekarang kalau ada red issue kan pada kencang larinya saham. Betul. Ini keren nih, dan ini sangat tipikal sekali dengan IHSG yang ATH. Jadi best move in the market gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita seperti ini ATH juga kayak yang saya kepilihan sama ATH, karena memang itu yang ikut. Jadi kalau kita trader ya harus berani. Ketika market bullish, Anda tidak boleh euforia, tapi jangan terlalu takut, karena memang marketnya baru enak gitu ya. Kalau kita nunggu big cap ya sehari naik, besok turun, sehari naik, besok turun. Terus bukan hanya sehari sih, naik sehari diam seminggu kan ya. Iya. Jadi kita harus adaptasi terus. Baik. Terus. Analisis untuk BOFA Pak. BOFA boleh beli ya, mungkin kalau mau antri di 2100, pullback dikit boleh. Ini karena ada corporate action lagi Pak, mau red issue lagi. Jadi sebesar 50 perak, tapi nanti kita nunggu proposal resmi yang diajukan ke OJK ya. Oke, resisten tadi resisten 2450 Pak? Ya, 2450 sampai 2,5. Baik. Dari BOFA kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa. Ada INKP, ini direkomendasikan buy, supportnya tadi 9850, resisten hingga ke 10.600. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 1%. Penguatan terbatas tadi sempat ke 10.475. Ada Tekim, ada INKP Pak. Punya pertimbangan tersendiri lebih merekomendasikan INKP? Ya, memang secara liquidity sangat jauh ya. INKP sangat liquid, makanya kalau rekomendasi saya pilih yang liquid karena supaya tidak macet ya. Dan memang sama-sama bagus trennya, tapi secara akumulasi dari asing, dari big money itu INKP jauh lebih bagus. Dan ini dia juga di sekitar tren di atas ya, tinggal nunggu breakout 10.6, 11.000 sih Pak kalau resisten saya. Boleh buy, mumpung ini pullback, beli santai aja. Ini tinggal nunggu nanti break 10.6, 11.000. Hari ini penguatan terpangkas Pak secara intraday, profit taking juga? Ya, memang INKP tipikalnya banyak jarum-jarum begini, artinya big money-nya cukup dominan, jadi kita tinggal ikutin aja. Kalau dia TP, kita ikut TP, di bawah masih tren bagus, kita ikut buy. Tungguin sampai dia memang siap untuk dinaikkan 11.000. Baik, penutupan hari ini di 10.100 menguat di 1%, penguatan terpangkas intraday tadi sempat ke 10.475 dan direkomendasikan buy pemirsa untuk INKP. Itu dia 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada emas, kemudian juga IMPC, BOFA, dan INKP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua berbalik, penguatannya kembali terpangkas cukup fluktuatif hari ini, di mana indeks harga saham gabungan menguat tipis di 0,01% di level 9.134.700, dan tampaknya penutupan indeks harga saham gabungan hari ini di bawah level penutupan di sesi pertama pada siang tadi, sementara intraday tertinggi sepanjang masa masih tetap dicatatkan di 9.174.474. Kita akan coba lihat grafis yang pertama pemirsa, posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini.
Kita ke grafis yang pertama, MNC 36 menguat di 0,18%. Selanjutnya ada Jakarta Islamic Index melemah di 0,42%. LQ45 juga melemah di 0,19%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, barang baku hari ini menguat signifikan di 2,41%. Dari sisi sentimen tadi juga sudah kita ulas, posisi harga emas kembali mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa. Konsumsi non primer juga menguat di 1,89%. Transportasi dan logistik lanjutkan pelemahan di 0,42%. Infrastruktur, ya, dapat Anda abaikan ejaan di layar televisi Anda. Infrastruktur ini melemah tipis di 0,05%, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat deretan saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Bufa ditutup menguat di 2090, BRMS menguat di 1300, Antam menguat di 4120 dan Arci di 2020. Tampaknya saham-saham emiten emas mulai berekspansi dan juga mungkin bisa menjadi catatan untuk menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Sementara saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser ada BRPT, TINS, Inet dan juga ada Raja. Masing-masing level penutupan di zona merah. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan di segmen ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif pemirsa. Pak Robin, waktu kita cukup terbatas Pak, langsung saja menanyakan saham Supa Pak. Buy di area 1100, cut loss atau averaging down dari Bapak Jason Yohan dari Jakarta. Supa ini selama masih di atas 1070 oke. Ini sudah membentuk rounded bottom. Ketika nanti bisa breakout 1240 akan melebihi ATH-nya di 1350. Jadi menurut saya hold aja. Cuma ini banyak shadow-nya. Artinya big money-nya cukup dominan. Jadi saya sarankan untuk kalau sudah naik di TP sebagian, nanti di buyback lagi di bawah. Gitu. Jadi supaya kita bisa tetap cuan gitu ya. Kalau kita membaca ya harus belinya sore, besok nambahnya ketika dia masih high lagi, sore kita beli lagi. Baik. Ini enak sekali untuk di TikTok. Selanjutnya Bapak Lutfi dari Demak Pak menanyakan saham PTRO ambil posisi di 10.000. Analisis ke depannya hari ini berbalik melemah di 12.725, support masih terjaga dan juga di tengah bayang-bayang indeks MSCI Pak. Ya, 10.000 udah cuan banyak banget ya, 12.725. Tadi sempat sampai 12.300, tapi PTRO salah satu favorit saham yang biasanya recover gitu ya, dan beberapa waktu ini asingnya masif untuk akumulasi saham ini. Jadi ya itu tadi Pak, isu MSCI. PTRO, MPC itu sentimennya MSCI. Kalau bisa breakout 13.000 ya 15.000. Baik. Selanjutnya menanyakan saham Dewa Pak, penutupan hari ini di 770, sementara Bapak Rifai punya di 775 di Cangkring Rembang Pak. Loss tipis posisinya? Ya. Tadi tidak berhasil breakout 790-nya, jadi turun 770 ya. Tapi Dewa ini sudah membentuk swing low juga. Tapi secara umum trennya sideways di atas. Ini tinggal nyontek bumi aja. Kalau bumi naik, dia naik. Udah simpel gitu kalau Dewa ya. Tapi next resistance adalah di 865. Menurut saya ketika bumi nanti terbang, ini juga akan 900 Pak. Baik. Selanjutnya IMPC Pak, Bapak Laksa dari Kudus sudah kita bahas tadi. Ada masuk saham pilihan Primemori. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Lili dari Bandung Pak, brand di 9.500 hari ini melanjutkan pelemahan di 9.400-an. Masih bisa di hold tidak Pak?
Hari ini closing 9,5, masih oke sih. Masih. Masih, jadi jangan sampai turun di bawah 9250 ya. Brand ini akumulasinya masih cukup masif ya, walaupun dikit. Jadi tinggal nunggu waktu aja. Dijaga ketika breakout 9875 justru berani average up ya. Baik. Ini akan kembali bagus ya. Intraday tadi sempat ke 94, Pak. Ya, betul. Ini memang sideways di atas lah, di tengah downtrend-nya ya. Tapi oke kok. Baik, selanjutnya menanyakan saham CDIA, Pak. Ambil posisi 1510, Bapak Kobo dari Maluku Utara. Dan selanjutnya CDIA juga ditanyakan Bapak Kasmudin, support dan resistennya. Tapi baru memasuk untuk CDIA. CDIA kalau Muhammad nunggu breakout 1670 sih. Ya, secara umum ini masih sideways di bawah. Kemarin tuh reversal, hari ini ada yang TP ya, karena porsi masyarakatnya cukup gede ya. Kalau mau entry sebaiknya nunggu 1670. Kalau mau buy on weakness sekalian, supportnya ada di 148. Baik, Bapak Dedi dari Padang, Pak, menanyakan saham AYLS, Agro Yasa Lestari Tbk. Ini saham CPO tidak sih, Pak? Bukan. Bukan ya? Basic material ini apa ya? Tapi hari ini koreksinya cukup dalam, Pak, di atas 7% ini. Tapi baru ingin masuk ini dengan memanfaatkan perkiraan ini koreksi dalam yang terjadi. Direkomendasikan tidak, Pak? Sebenarnya ILS selama di atas 270 bagus sih, Pak. Cuma ini tipis sekali ya barangnya, jadi sangat rawan untuk diturunin, dinaikin gitu. Kalau untuk Anda lincah buat trading sih menarik. 270 itu mantul selalu udah 3 kali ya. Jadi nice sih untuk di trading, resisten di 32. Tapi untuk pegang dengan jumlah yang gede saya takut ya, mesti hati-hati. Baik, selanjutnya ada Bapak Robertus dari Maluku, Pak, menanyakan saham STAA, rekomendasinya. Nah, kalau ini CPO, Pak. Nah, CPO ini jauh lebih menarik karena terjadi akumulasi dan keluar dari downtrend-nya ya. Kalau trennya bagus yang bagus ILS, tapi kalau untuk FD menarik yang ini, Pak. Boleh buy dengan support 1360, potensi resisten ke 1500. Baik, selanjutnya Bapak Indra dari Bali menanyakan emas, sudah masuk saham pilihan, kita beri memori. Untuk Bapak Fikri dari Jakarta, Pak, menanyakan saham Amor, Pak, AMOR. Sudah beli di 392. Berapa akankah turun di akhir Januari 2026 atau naik tinggi, Pak? Wow, ini kan aset manajemen ya, Amor ya. Jadi ini sideways berdasarkan teknikal, sideways di bawah. Asingnya jualan terus, big money-nya jualan terus. Kalau saya, dan ini tipis sekali ya, transaksinya cuma sekitar 600 juta. Ya kalau sudah entry boleh hold sampai kalau dia breakdown 378 buang. Potensi memang ke 410 ke 500, cuma berat kayaknya. Baik. Kita ke pertanyaan dari Bandung, Jawa Barat, Pak. Ada Ibu Martina, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham properti, Pak. Ada Kija, ambil posisi di 302. Hari ini koreksi 6%, Pak, di 200-an. Cut loss atau masih bisa di hold? Cut loss, support kuat ada di 276. Kalau closing di bawah itu sebaiknya TP dulu. Karena takutnya di bawah turun, support selanjutnya jauh sekali di 186. Kija ini kawasan industri ya. Sebenarnya kalau secara fundamental dan sebagainya ini oke sih, bagus ya. Cuma secara tren kan ini memang ada distribusi. Ya kita ini ngetes support 276 mantul. Besok kalau dia inside bar atau enggak lower low, itu menarik untuk re-entry lagi. Baik. Ibu Aini dari Bandung, Pak, menanyakan Telkom baru ingin berpartisipasi ini. Level ideal entry? Level ideal entry itu di 3550 sampai 36 ya. Ini memang 2 hari ini ada yang taking profit. Ya. Tapi menarik sih, selama dia nggak turun di bawah 3550, dia akan
tapi cenderung ke atas ya, di atas. Baik. 9 lah, ya 9. Selanjutnya ada Bapak Budi, Pak, tidak menyebutkan lokasi saham cuan, nyangkut di 2050, sell atau hold, Pak? Ini kena TP ya, boleh di hold dulu ya, lama nggak turun di bawah 1825. Begitu dia breakout 2140 ke 2450, dan berita terakhir kemarin Pak PP baik-baik cuan kok, jadi ya sabar aja. Cuma memang ada yang keluar, ya, asingnya keluarnya lumayan. Baik. Dia diterima oleh Pak PP. Selanjutnya pertanyaan datang dari Ibu Stefani Mariska, Pak, menanyakan saham RLCO hari ini naik signifikan, auto reject ke atas, sudah di harga 8.700, tapi masih antri 62.000 lot. Untuk kedepannya prospeknya seperti apa? Memang ini lebih hebat dari kripto, dari 550 ke 8.700. Ya, RLCO. Ini sarang burung, ini satu-satunya yang sarang burung yang listing ya, jadi memang keren sekali. Tapi menurut saya sudah sewaktu-waktu rawan taking profit ya. Tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda sih, masih kuat sekali. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk di swing ya. Mungkin kalau trading TikTok masih oke. Ya. Takut Pak, udah cukup tinggi. Baik. Untuk RLCO baru IPO ya Pak ya? Ya IPO tanggal berapa ya ini ya? Gak lama kok. Iya. Jadi, hari ini melesat di 20% di 8.700. Nextnya menanyakan saham BKSL Pak, Bapak Pendi, prospek kedepannya singkat saja Pak. BKSL, Bukit Sentul ini sideways di tengah. Ini saya menarik untuk mulai diamati. Besok boleh masuk kalau breakout level 157 ya. Ini sentimennya bagus, cuma memang properti masih belum jalan aja. Boleh entry ketika break 157, support di 150. Nah, peluang ke 173 dan ke 193. Baik, analisis untuk BKSL pemirsa. Dan hari ini untuk posisi BKSL ditutup di level untuk BKSL di level 153 flat ya Pak, intraday hari ini di 157 dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Pak Robin sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan menanyakan BBNI juga DILD dan terima kasih juga untuk Anda sudah berpartisipasi. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Baik, ada Bapak Robin Haryadi, Business Manager YB Sekuritas Solo.